Ya, kita mulai segmen ini dengan suara dari mahasiswa. Sudah bisakah para artis kita ini meyakinkan pilihan mahasiswa nanti di 2014? Saya mulai dari pertanyaan kami yang pertama. Siap-siap? Oke. Apakah seorang artis menjadi pertimbangan Anda ketika memilih mereka sebagai anggota DPR? Jika Anda menjawab ya, silakan tekan A. Jika menjawab B, silakan menekan B, dan jika menjawab tidak peduli, silakan menekan C. Apakah seorang artis menjadi pertimbangan Anda ketika memilih mereka sebagai anggota parlemen? A ya, B tidak, C tidak peduli. Silakan mulai menjawab dari sekarang. Sudahkah bisa kita upload jawabannya? Ya. Apakah seorang artis menjadi pertimbangan Anda ketika memilih mereka sebagai anggota DPR? Ternyata jawabannya tidak. Pertanyaan kami yang kedua adalah, apakah yang menjadi penilaian Anda dari seorang calon anggota legislatif yang akan Anda pilih nanti? A. Popularitasnya, B. Kapasitas politiknya, dan C. Tidak keduanya. Silakan mulai memilih dari sekarang. Apakah yang menjadi penilaian Anda dari seorang calon anggota legislatif yang akan Anda pilih nanti? Popularitasnya, kapasitas politiknya, atau tidak keduanya? Kira-kira apa ya jawaban mahasiswa? Kita tunggu. Ya, karena ngikut dari yang pertama tadi. Ya. Oke, ternyata tebakannya benar. Mahasiswa ini konsisten. Kapasitas politiknya dan bukan popularitasnya, bahkan popularitasnya 0. Bang Ege silakan menanggapi. Ini segmen khusus karena mahasiswa ya, dan apalagi tadi sudah agak dipanas-panaskan di sini, situasinya jadi beda. Tapi kalau di lapangan dari kecenderungan terakhir itu, ketika sampai ke dapil, tokoh-tokoh mempengaruhi, baik tokoh politik maupun artis. Tapi pada bagian lain kita tahu bahwa sebetulnya sih ini saya agak bela sekarang artis ini ya. Kalau nasib rakyat tidak tertolong baik oleh tokoh politik, kader politik maupun artis, saya sih milih artis lah ya. Kalau nasib rakyat tidak tertolong, nggak ada perubahan, mendingan pilih artis. Jadi, ya kan? Jasa politiknya tidak ada, begitu ya? Ya, kalau saya ingin memberi dukungan kepada statement itu. Analisa saya seperti ini, Mbak Presenter dan teman-teman mahasiswa ya. Ini proses keyakinan. Ini saya mau meresume sedikit supaya tidak ada salah persepsi. Artis yang kalian nonton di TV itu adalah output dari yang kalian tonton, mau itu antagonis dan segala macam, itu adalah output TV. Tapi kalian pernah tahu nggak kontribusi ekonomi hadirnya seorang selebriti dalam kehidupan perekonomian kita? Sampai sejauh mana? Anda pasti tahu. Saya tahu, Mbak, karena saya seorang entrepreneur yang bergerak di bidang pertelevisian dan periklanan. Ya, yang namanya pertumbuhan ADEX, Advertising Expenditure, tiap tahun di negara Republik Indonesia ini, kita ini adalah emerging country, ya. Dari 80 triliun tahun lalu, tahun ini menjadi 120 triliun yang dikonsumsi oleh masyarakat B, C, D, dan E yang di urban semuanya. Itu dari biaya iklan yang dibuang oleh yang namanya produsen-produsen. Artinya apa? Ekonomi bergerak cepat. Ya, advertising itu, iklan itu bisa ditonton itu dari apa? Dari konten. Konten itu siapa pelakunya? Kita. Selebriti gitu loh. Kita semua ini gitu. Sebentar. Artinya begini. Kemudian artis yang seperti ini, begitu ya, mumpuni begitu. Tapi kenapa sinisme masyarakat boleh ditanyakan masih nggak saja? tadi? Itu di komisi berapa ya kalau bahas yang gitu? Ekonomi 11. Apa? Ekonomi 11. Oh, komisi 1 penyiaran. Saya enggak. Saya lebih tertarik di ekonominya 11. Tapi menarik sebetulnya. Saya ingin agak tapi membantah. mengapa kemudian itu tidak mengurangi sinisme masyarakat? Saya tahu Mbak jawabannya Mbak, karena tidak pernah ada orang yang mengkomunikasikan secara detail masalah-masalah ini secara gamblang live seperti ini di Metro TV. Oke. Bukan karena memang yang berada di Senayan artis-artisnya kebetulan tidak seperti yang kita undang pada malam hari ini. Kalau iya boleh, Anda tepuk tangan tuh berarti Anda ingin mengatakan gitu ya. Awas loh, banyak teman-teman Anda loh di situ. Marah mereka. Karena Pan ini dulu agak banyak artisnya. Saya mau jawab sebentar, Ves ya. Artis yang masuk
DCS PAN, kalau kita hitung itu memang ada 20. Tapi saya harus sampaikan di sini bahwa yang daftar itu mungkin 2 kali lipat. Jadi Dua kawan ini adalah kawan-kawan yang berhasil lolos proses itu. Yang kita melihat bibit bobot tadi. Ini Jeremy ini S2 ITB loh. Gitu. Jadi buat kita sadar betul ada sinisme publik itu bukan tanpa alasan. Publik itu sinis karena isunya memang ada kapasitas. Jadi bagi kita adalah kewajiban untuk menempatkan artis ya, dengan kapasitas yang sesuai dengan apa yang akan mereka kejar dan dapil yang sesuai. Oke, gitu. sebelum kita ke polling, PKPI sudah punya artis, mereka punya popularitas, artisnya juga oke-oke pula begitu ya. Bagaimana Anda bisa kemudian meyakinkan orang-orang yang akan memilih PKPI? Tanpa artis, partai baru seperti PKPI akan bisa survive lawan PAN. Baik, kita kan sudah sepakat tadi, tidak membeda-bedakan artis atau bukan artis. Buat kita bukan masalah. Itu bukan masalah. Siapapun yang kita akan ada, kita bareng-bareng saja berjuang. Dan kita memperjuangkan, jadi kita pede aja. Kita punya program, kita punya sistem, kita punya visi, misi, kita punya cara, punya strategi. Jalan. Telat ya. Ya bukan telat, kesempatannya ditahan. Kesempatannya ditahan. Oke. Kita nggak masalah. Ini kita bicara strategi dari masing-masing partai politik. Sebelum saya bertanya kepada Bang Ege, kita masih punya satu polling lagi ternyata. Bersiap-siaplah Anda mahasiswi, apakah artis yang ada di parlemen saat ini sudah menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR dengan baik? A, ya, B, tidak, dan C, hanya sebagian. Hati-hati, apakah artis yang ada di parlemen saat ini sudah menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan dengan baik? A, ya, B, tidak, dan C, hanya sebagian. Silakan mulai memilih dari sekarang. Siapa saja begitu ya? Apa saja yang telah mereka lakukan? Saya bantu supaya agak enak nih. Ada Rike, ada Deddy Gumelar. Saya bantu yang bagus-bagus nih ya, supaya agak ini pengamat artis. Ada Eko, ya. Ada Miing. Ya itu tadi sudah saya sebut. Deddy Gumelar. Ada Vena Melinda, gitu ya. Kemudian menyebut satu harus menyebut semua ya. Iya. Oke. Apakah artis yang ada di parlemen saat ini sudah menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR dengan baik? Dan jawabannya adalah berhasil C, kan? hanya sebagian. Berhasil nggak saya? Terima kasih. Berhasil nggak saya? Coba lihat ya. Oke, Bang Ege dengan jawaban yang ketiga tadi. Masih ada lah ya, masih ada optimisme terhadap artis. Tapi kita bicara soal strategi PAN dan strategi PKPI. Sebagai partai baru, mereka cuma punya satu pendulang suara, kalau kita sebut artis sebagai pendulang suara begitu. Benarkah strategi mereka? Itu kita nggak sepakat, Mbak, satu pendulang suara. Semua kita ini pendulang suara. Pendulang suara. Okay. Tidak satu. Oke, baiklah. Tidak satu. Pendulang suara. Sudah baguskah? Sudah benarkah strategi mereka? Ya kalau dalam kondisi terlambat udah PTUN ya udah benar lah itu ya. Kalau cuma dapat satu gitu. Nantinya kalau bisa banyak masih bisa diperbaiki ya dalam konteks tertentu. Saya koreksi sedikit ya. Kami keberatan kalau artis ini dikatakan strategi utama, bukan. Jadi kita membuka kawan-kawan artis mendaftar dan ada yang bagus kita rekrut. Yang dikatakan strategi adalah menempatkan kawan-kawan public figure ini di dapil yang pas dengan potensi yang pas. Itu strategi. Ya, Lucky cocoknya di mana, Jeremy cocoknya di mana, nanti diplot di komisi apa, dapil apa, bagaimana pergerakan, itu strategi. Tapi kalau menempatkan artis sebagai motor di kompetisi pilek itu, saya kira itu bukan strategi utama. Strategi utama kita tetap merangkul semua kalangan. Oke, kita berikan kesempatan PKPI, silakan. Tentu strategi kami juga tentu berjuang ini melihat kondisi yang ada. Kita kan ibarat tadi kan dipetun terlambat, ya kan? Tapi kita melihat dari partai-partai yang sudah ada 9 di parlemen, apa yang sudah mereka kerjakan, apa mereka lakukan, apa salah mereka, apa yang kurangnya mereka, lebihnya kita juga pelajari, yang kurangnya kita tambah. Itu kita belajar dari sana. Poin itu, karena kita belajar, kita kan menunggu, melihat apa hasilnya yang sudah dikerjakan. Yang terlambat begini, apakah yang sudah dihasilkan dengan besarnya di sana 9 partai di depan, itu kan suatu apa ya, realita. Kita melihat. Berarti pertanyaannya, apa kesalahan PAN yang dipelajari oleh PKPI? Itu strategi kita nanti. Ada saatnya kita nanti jalan. Jadi saya ingin sedikit. PKPI dulu sebentar, masih ada yang ingin ditambahkan, Pak Bahtiar. Terima kasih. Soal strategi dari PKPI, kami mungkin ya semuanya itu adalah warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu adalah cita-cita
bercita-cita dan patuh kepada cita-cita proklamasi. Ya. Ujung-ujungnya menjadikan negara ini baldatun thayyibah rabbun ghafur dalam semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Itulah tujuan PKPI dengan dasar Pancasila dan UUD yang 45. Terima kasih. Oke. Apa kemudian yang menjadi kelemahan PAN begitu yang kemudian menjadi keunggulan PKPI? Nah ini kita nggak berani bilang kelemahan orang. Kita hanya mendapat kelebihannya kita pelajari baik. Kelemahannya silakan dipelajarkan sendiri, perbaiki sendiri. Kita nggak usah nyala-nyalain orang lah. Nggak bagus. Nggak bagus yang kemudian nyala-nyalain sudah orang. dipelajari oleh PAN. Jadi gini Mbak, saya mau kasih koreksi sedikit Mbak. Jadi gini, pemilu legislatif nih kalau menurut saya, juri itu bukan masing-masing partai politik yang saling bercakar satu sama lain. Juri itu adalah masyarakat loh yang memilih. Masyarakat yang melihat ini mau itu partai A, B, C. Masyarakat yang bisa melihat. Dia kan melihat figur, melihat sosok berdasarkan terminologi dan analisa pribadi mereka. Jadi kalau menurut saya yang namanya debat-debat begini mungkin nggak apa-apa lah. Tapi nanti yang menjadi juri, kalau nyanyi katanya yang menjadi pemenang itu adalah masyarakat. Masyarakat yang bisa melihat. Oh ini benar, ini tidak, ini saya suka, mau ini artis dan segala macam. Oke. Ditarik ke PAN, ditarik ke PAN. Satu lagi, Mbak, Sepakat juga. satu Besar cuma satu artisnya. ya, Mbak, satu lagi boleh Kita nggak? harus break dulu. Kita sudah temui artis-artis yang cukup kompeten pada malam hari ini. Bagaimana dengan kami punya satu animasi yang menggambarkan anggota-anggota dewan kita yang sayangnya kurang bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Kami akan kembali saat lagi.